Baiklah teman-teman, kita mulai ya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya serta salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Fani Yusuf. Saya yang akan membantu acara Community of Practice atau yang biasa kita singkat dengan COP. Narasumber kita pada hari ini adalah Mas Muhammad Fadli Zil Ikrom Pohan, dengan programmer Departemen Teknologi Informasi PSP, dan akan memaparkan materi COP yang berjudul DEPT, yang berjudul Eloquent ORM Laravel. Dan untuk membuka acara kita pada hari ini, mohon berkenan kepada yang terhormat, kepada Bapak Sukirman untuk memberikan kata sambutan selaku Junior Officer Digitalisasi TI PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Kepada Pak Sukirman, saya persilakan. Ya, baik Pak Fani Yusuf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf ya, karena permohonan maaf dari Pak Cipta maupun terutama Pak Cipta ya, Pak Cipta yang belum bisa bergabung bersama kita, dan juga Pak Handika yang mungkin lagi ada meeting lain ya. Akhirnya saya yang diminta untuk membuka sesi pada hari ini ya. Mungkin sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyiapkan COP kita pada pagi hari ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa tujuan COP ini sebagai bentuk sharing ya, sharing dari apa yang mungkin teman-teman punya, ilmunya bisa di-sharing di sini, dijadikan ajang diskusi, dijadikan ajang berbagi pengetahuan yang mungkin bisa menjadi insight bagi teman-teman yang belum tahu, dan bagi yang pemateri pun juga mungkin ini bisa menjadi sebuah refreshment ya, karena kita mengetahui pelajaran yang terbaik itu ya ketika kita mengajarkan ya walaupun di sini sebenarnya mungkin bukan mengajarkan ya, karena mungkin ada teman-teman lain yang dirasa lebih punya kemampuan seperti itu kan, tapi setidaknya ini momen kita untuk membagi pengetahuan yang kita ketahui sehingga mungkin bisa menambah pengetahuan lagi, karena mungkin nanti ada sesi diskusi, dari situ nanti mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dan juga bisa kalaupun tidak bisa dijawab oleh pemateri, mungkin nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang lain ya. Mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi semoga lancar COP-nya, dan terima kasih kepada Pak Fadlizil yang sudah bersedia untuk sharing, dan juga Pak Fani yang menjadi moderator, dan teman-teman yang lain yang sudah hadir. Demikian, pakai bismillah ada dibuka. Boleh, Kayak kami nanti tutup. Ya, silakan lanjut Pak Fani. Baik, terima kasih kepada Pak Sukirman atas keras sambutannya. Marilah teman-teman, kita sebelum mendengarkan COP pada materi Eloquent ORM Laravel, kami mengingatkan bahwasannya nanti pada akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. Nanti dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersiapkan pertanyaannya. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi yang saya persilakan kepada Mas Muhammad Fadli Zil Ikrom untuk memaparkan COP kita pada hari ini yang berjudul Eloquent ORM Laravel. Kepada Mas Fadli, saya persilakan. Halo. Masuk, Mas. Gimana Mas Fadli? Ada trouble? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Zil Ikrom Pohan. Di sini saya akan membahas materi tentang Eloquent ORM Laravel. Mohon izin Mas Yusuf
untuk menyampaikan materi. Eh, Sebelumnya rasa terima kasih saya kepada Bapak, Ibu yang telah hadir beserta kawan-kawan beserta adik-adik sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti COP hari ini. Eh, Adapun agenda hari ini itu bukan untuk hanya sekedar sharing, refreshment dan juga diskusi mengenai Eloquent ORM Laravel. Di mana kita ketahui bersama Eloquent ORM Laravel sangat dibutuhkan dalam mengembangkan aplikasi di Laravel. Mungkin perkenalannya begitu saja. Berikut beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan pada COP hari ini, antara lain yaitu pengertian Laravel, instalasi Laravel, migrasi dan seeder, model, pagination, query builder, optimasi, global scope, soft delete dan debounce, race condition, dan indeks database, chasing hasil query. Untuk pertanyaan sendiri mungkin akan dilakukan di akhir sesi ini. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai Laravel tersebut. Laravel adalah suatu framework PHP ataupun open source yang berisi banyak modul dasar untuk mengoptimasi kerja PHP dalam pengembangan aplikasi web. Apalagi PHP adalah bahasa pemrograman yang dinamis dan Laravel di sini bisa bertindak untuk membuat web development lebih cepat, lebih aman dan lebih simpel. Adapun kelebihan Laravel adalah mempercepat dan mempermudah, lebih aman, performa yang lebih baik dan komunitas yang lebih luas. Adapun fitur Laravel yaitu Eloquent ORM, Artisan CLI, MVC arsitektur dan paginasi otomatis. Baik, ini merupakan gambaran bagaimana cara melakukan atau menginstalasi Laravel. Yaitu untuk hal yang perlu disiapkan adalah tools berupa SAMPP, Composer, dan juga database. Untuk melakukan instalasi Laravel yaitu cukup melakukan Composer, create project Laravel atau Laravel dengan nama project yang akan dibuat. Maka hasil dari instalasi Laravel tersebut akan terbuat. Mungkin saya sudah menyiapkan suatu project untuk COP hari ini. Baik, untuk Laravel sendiri terdiri dari banyak folder di dalamnya, dari app, bootstrap, config, database, public, dan lain-lainnya, di mana merupakan komponen penting dalam pembuatan Laravel tersebut. Oke, selanjutnya adalah cara pembuatan migrasi dan seeder. Apa itu migrasi dan seeder? Migrasi merupakan pembuatan suatu tabel dalam framework tersebut, di mana tabel di dalam database itu sangat diperlukan. Untuk menjalankan migrasi, kita cukup melakukan penulisan code di dalam Laravel yaitu PHP Artisan Migration. Contoh nama tabelnya yaitu detail user. Dan untuk menjalankan migrasi tersebut, cukup menjalankan command prompt PHP Artisan migrate atau -seed. Berikut ini adalah contoh cara pembuatan migrasi.
Ini merupakan cara pembuatan migrasi, namun apabila ingin membuat suatu migrasi yang lengkap beserta controllernya dan juga modelnya, cukup membuat di mana CRM yaitu membuat controller, R dengan resource, dan M membuat migrasinya. Jadi ada 4 buah yang akan dibuat di dalam project Laravel ini. Dan untuk membuka migrasi sendiri yaitu cukup melakukan akses ke bagian database, migration, dan akan terbuat suatu migrasi ke dalam aplikasi kamu. Berikut adalah contoh dari migrasi yang telah dibuat. Dan untuk melakukan pembuatannya, kita harus mempelajari dokumentasi dari Laravel tentang tipe data yang perlu untuk pembuatan dari migrasi tersebut. Berikut ini merupakan tipe kolom dari suatu migrasi di Laravel. Misalkan kita akan membuat, di mana di sini saya telah membuat suatu project di mana terdapat user yang memiliki beberapa postingan dalamnya. Dan di dalam user tersebut memiliki data user itu sendiri atau disebut detail user. Di mana contoh untuk pembuatannya adalah di sini saya buat untuk isi tabelnya yaitu UUID. Yang kedua itu ID user. Yang ketiga itu di mana penyusunannya adalah ini nama tabel, string itu merupakan tipe kolomnya, sedangkan di dalam kurung ini adalah nama dari tabel tersebut, nama kolom tersebut. Di mana saya juga menambahkan timestamp. Timestamp itu berfungsi sebagai create add, update add. Secara otomatis apabila data tersebut ada dibuat, maka akan otomatis terisi. Dan melakukan soft delete, fungsinya adalah apabila data itu dihapus, maka secara data dia tidak terhapus secara permanen atau soft delete. Dan untuk menjalankan migrasi yaitu nah, di sini migrasi telah terbuat apabila terdapat notifikasi seperti ini, di mana tabel dari post sudah terbuat.
Selanjutnya yaitu melakukan pembuatan seeder, di mana seeder ini berfungsi sebagai pembuatan data dummy di dalam Laravel. Mungkin contohnya bisa dilihat, yaitu kita dapat membukanya di bagian database, bagian seeder, dan seeder apa yang akan kita buat. Seperti ini. Selanjutnya, apabila data sudah kita buat, maka kita kirimkan ke dalam database seedernya. Contohnya seperti ini. Ini adalah codingan untuk memanggil dari seeder yang akan kita buat tadi. Oke, selanjutnya yaitu pembuatan model. Model dalam Laravel adalah mempresentasikan dari tabel database. Dengan menggunakan model, pengembangan dapat melakukan operasi-operasi database seperti membuat, membaca, mengupdate, menghapus, dan menghapus data dengan sangat mudah dan efisien. Itu merupakan pengertian Laravel dan pengertian model dan juga keunggulan dari Laravel tersebut. Di mana untuk melakukan perintah pembuatan dari model tersebut yaitu menambahkan komen ataupun perintah yaitu PHP Artisan make model post. Seperti yang kita ketahui tadi, kita telah melakukan pembuatan model dengan perintah yang sama seperti yang kita buat tadi. Selanjutnya untuk mencari model yang telah kita buat tadi, yaitu ada di bagian app, di bagian models, dan di bagian tabel yang kita buat. Nah, seperti inilah contoh dari model yang telah kita buat tadi. Di mana dalam model ada beberapa yang harus dituliskan seperti fill label, timestamp, tabel, primary key, soft delete, dan saya sendiri menggunakan UUID. Untuk fill label ini sendiri yaitu fungsinya menandakan bahwa kolom tersebut dapat dilakukan access read, delete, access read, ataupun access read, ataupun update ke dalam field tersebut. Di mana fungsi dari pembuatan UUID di sini. Ini merupakan fungsi dari pembuatan UUID, di mana secara otomatis apabila ada data yang dibuat oleh Laravel, maka secara otomatis UUID-nya akan dibuat sendiri secara random. Sedangkan di bawah ini merupakan scope filter atau filter secara global
filter secara global dari kolom ataupun tabel tersebut. Di mana di sini saya melakukan pencarian, di mana deskripsinya seperti apa ya request yang akan ataupun parameter yang akan dikirim. Dan mungkin yang terakhir adalah kita sama-sama ketahui bahwa di dalam Laravel model tersebut sudah digunakan beberapa mapping antara lain belongs to, has many, has one, dan lain-lainnya. Di mana saya akan menjelaskan tentang belongs to dan has many yang sering kita gunakan. Di mana cara pembuatannya yaitu public function user return this, di mana rencana pembuatannya itu setiap user memiliki banyak post atau postingan yang akan dia buat. Maka kita buat has many, nama kolom, nama modelnya user plus jadi user. Seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dari pengantar model. Selanjutnya mungkin pembahasan di bagian controller, di mana ini merupakan aplikasi yang telah saya buat untuk mendemonstrasikan mengenai ORM ini. Untuk soft delete sudah kita bahas, cofilter sudah kita bahas, relasi antar model di Laravel juga sudah kita bahas, dan selanjutnya yaitu query builder. Untuk query builder sendiri, yaitu mungkin dapat kita lihat bersama cara pembuatan query builder bisa melalui select SQL langsung, dan juga bisa melakukannya seperti model ORM. Nah, berikut adalah query builder, di mana tidak akan melakukan akses pada model, namun dia akan melakukan akses langsung terhadap tabel di database kita, seperti melakukan akses ke dalam detail user dan akan melakukan join pada user, di mana detail user memiliki ID user yang sama dengan user di bagian ID, dan akan melakukan select pada seluruh data detail user dan juga usernya.
Untuk query ini tidak akan berpotensi untuk SQL injection pada query ini. Sedangkan hal-hal yang mempengaruhi SQL injection yaitu seperti pada SQL seperti ini, yaitu menyisipkan parameter ke dalam select pada tabel tersebut. Jadi inilah yang sering kita lakukan yang dapat berpotensi terhadap serangan SQL injection. Dan untuk lebih aman dari terhindarnya SQL injection, yaitu melakukan pembuatan kode seperti db select, select detail user, where ID sama dengan datanya. Dan di mana di sini kita membuat data apa yang akan dicari. Misalkan adalah nomor NIK seperti ini. Ini merupakan suatu query builder yang aman dari SQL injection. Sama halnya dengan query yang ada di atas ini. Selanjutnya itu query, apa perbedaan query builder dengan menggunakan model? Query builder yaitu langsung melakukan pengambilan data melalui tabel database langsung, sedangkan model yaitu Laravel sendiri akan melakukan tugasnya untuk melakukan pengambilan data. Jadi secara singkat, untuk query builder itu lebih cepat karena langsung melakukan pengambilan data lewat database, sedangkan untuk model sendiri itu harus melakukan, atau ORM sendiri harus melakukan proses terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa mendiskusikan beberapa masalah yang sering terjadi. Mungkin ini adalah sharing pada terlebih khususnya pada bagian Laravel. Di mana di sini saya telah melakukan dump sebanyak 14.000 data, di mana jika kita melakukan pengambilan data secara langsung, maka akan mengalami lemot terhadap aplikasi yang akan kita akses tadi. Jadi mungkin solusinya yaitu penerapan pagination di dalam suatu proyek kita. Saya akan mendemonstrasikan perbedaan data dari yang langsung kita ambil secara keseluruhan dengan pagination. Contohnya, baik, saya telah membuat suatu halaman blade beserta dengan JS-nya, yaitu berfungsi untuk melakukan pengambilan data terhadap data user, di mana dia akan melakukan pengambilan data detail user berupa nama lengkap, jenis kelamin, alamat, dan NIK. Dan berikut adalah data table yang melakukan pengambilan data tersebut. Mungkin ini adalah API yang akan kita coba untuk pengambilan datanya, di mana yang pertama adalah mungkin yang pertama kita ambil yaitu ini. Untuk query-nya sendiri itu cukup sederhana, yaitu
mengambil data detail user beserta dengan relasi usernya, dan mendapatkan seluruh datanya. Dan mungkin inilah yang akan terjadi. Baik, untuk pengambilan data 14.000 data pada pengambilan 14.000 data itu membutuhkan waktu 7,12 detik. Namun apabila kita menggunakan API untuk data table, dia hanya mengambil data dengan pagination 10 data itu dengan waktu 9,55 milidetik untuk 14 data. Itu cukup signifikan untuk proses pengambilan datanya. Jadi untuk ini sangat berpengaruh pada saat pengambilan data. Begitu juga saat kita melakukan sorting di bagian pagination, di mana apabila kita melakukan pembuatan data itu, pengambilan datanya itu tanpa melakukan pagination, maka dia akan melakukan load data terlebih dahulu, setelah itu melakukan filter. Bisa juga disebut dengan client side. Sedangkan yang kita butuhkan yaitu server side. Untuk mengatasi ini, maka kita membutuhkan beberapa pertambahan query, di mana ini merupakan solusi dari pembuatan pagination tersebut, di mana Yajra Data Table juga sudah menerapkan untuk melakukan filter langsung terhadap tabel tersebut, sehingga tidak memakan waktu lama. Di mana di sini yaitu hal yang berbeda, yaitu client side itu melakukan pengambilan data secara keseluruh. Setelah itu klien akan melakukan filter. Perbedaannya yaitu di sini adalah jika menggunakan data table, maka kita harus melakukan limit terlebih dahulu dan mengirim data limit tersebut ke dalam Yajra Data Table. Atau hal yang paling mudah mungkin yaitu cukup membuat model serta query. Jadi cukup itu saja. Saat kita jalankan, data yang kita dapatkan itu sudah lebih cepat lagi. Jadi tidak sampai kita harus melakukan load data keseluruhan terlebih dahulu, setelah itu melakukan filter.
Selanjutnya yaitu penerapan soft delete, di mana penerapan biasa soft delete yang kita lakukan yaitu menambahkan suatu kolom yang namanya mungkin adalah status hapus ataupun delete. Namun secara model kita tidak melakukan pembuatan otomatis melakukan delete, pada tabel tersebut, sehingga panjang query-nya itu akan lebih lama. Contohnya yaitu saat pembuatan fungsi delete, kita mengirimkan ID data detail user, kita selalu melakukan ini dan date. Berikut ini adalah fungsi delete yang biasa kita gunakan. Secara otomatis ini akan membuat search pada bagian model kita semakin banyak. Jadi untuk hal tersebut bisa kita persingkat dengan melakukan penghapusan ini dan merubahnya dengan jadi ini secara otomatis akan melakukan penghapusan data tanpa menghapus secara permanen. Seperti itu. Dan berikut beberapa cara yaitu untuk mengambil kembali data yang telah dihapus. Seperti ini, dan jadi kita bisa melakukan pengambilan data dan melakukan pembalikan data kembali dari hapus menjadi tidak hapus. Berikut adalah contohnya yaitu user with trusted atau dengan yang termasuk sampah diambil, atau user only trusted hanya mengambil yang dihapus secara soft. Selanjutnya yaitu scope filter. Scope filter tersebut kita bisa melakukan pencarian data itu ke model yang telah kita tentukan tadi. Misalkan saya telah menyiapkan endpoint, namanya scope filter, di mana dia akan mengirimkan parameter search, maka akan dilakukan pencarian menurut search tersebut. Misalkan kita di sini memiliki data, mungkin kita akan mengambil yang namanya jumlah ini. Setelah itu kita masuk ke endpoint-nya. Saya menggunakan get detail, filter, menambahkan parameternya, parameter search dalamnya, dengan menambahkan apa yang akan kita cari. Itulah. Oke, seperti ini. Setelah itu nanti datanya akan ditampilkan. Jadi hanya data jumlah saja yang akan jumlah saja yang akan
tampilkan ini. Seperti itu. Itu merupakan fungsi dari scope filter itu. Jadi lebih mudah kita untuk melakukan pencarian. Sedangkan relasi hubungan antar model di Laravel seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu di sini ada model. Di sini saya akan memanggil detail user beserta usernya, beserta siapa user dan akunnya. Ini, jadi caranya adalah berikut adalah contoh dari pengambilan datanya. Di fungsinya ini yaitu detail user akan melakukan relasi terhadap user tersebut. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan contoh dari hasil relasinya, di mana akan tersusun lebih rapi. Yang biasanya kita melakukan join, nah, di sini akan lebih rapi dalam pembuatannya. Di sini adalah bagian detail usernya, sedangkan di bawahnya adalah informasi dari user tersebut. Selanjutnya yaitu yang query builder. Berikut adalah query builder, di mana kita akan mengambil data detail user dan akan dijoinkan ke dalam user dan melakukan select keduanya. Nah, berikut adalah hasil dari query builder tersebut, di mana saya melakukan join, di mana akan menampilkan data dari detail user beserta usernya. Seperti itu. Dan mungkin apabila kita memiliki project mengenai dashboard, biasanya kan dashboard itu melakukan perhitungan data yang banyak. Maka saya menyarankan untuk menggunakan Cache, di mana fungsinya yaitu menyimpan seluruh data ke dalam suatu Cache di server, sehingga itu
lebih cepat saat melakukan aksesnya. Berikut ini adalah contohnya, yaitu kita akan melakukan penyimpanan data array ke dalam cache tersebut dan akan dikirim dan akan disimpan selama 60 menit di dalamnya dan akan disimpan di dalamnya. Apabila dalam waktu 60 menit itu data tersebut tidak ada perubahan, maka dia akan secara langsung mengambil data tersebut. Jadi kita hanya memainkan cache put untuk menyimpan data. Setelah misalkan kita ada edit, hapus ataupun tambah, kita cukup cache forget. Setelah itu dia akan melakukan pengambilan cache kembali seperti itu. Atau mungkin bisa melakukan ini merupakan codingan yang paling relevan, yaitu caching, yaitu melakukan remember. Setelah data ini dikirim, dia akan melakukan penyimpanan data secara selama 60 menit. Dan apabila data tersebut tidak ada, maka dia akan mengulangi pengambilan data tersebut. Dan cukup untuk menghapus datanya, kita cukup cache forget. Ini merupakan solusi untuk monitoring ataupun mengakses data besar. Selanjutnya yaitu adalah race condition. Race condition adalah sesuatu pengaksesan data secara bersamaan. Jadi akan ada kemunculan bahwa data tersebut bisa korup. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, berikut adalah contoh dari race condition, yaitu melakukan try terlebih dahulu, di mana akan melakukan debit transaction. Di dalamnya misalkan kita melakukan update misalkan transaksi di mana balance di sini yaitu berkurang 100.000. Untuk di akunnya akan bertambah 100, seperti itu. Bila salah satu operasi ini gagal, maka seluruh operasi yang telah dilakukan itu ikut gagal. Jadi tidak menimbulkan korup pada data-datanya. Mungkin sekian dari penjelasan singkat saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Fadli atas materi yang telah disampaikan yang sangat keren sekali. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan silakan untuk raise hand pada Zoom. Dan pada sesi ini kami buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Pada teman yang ingin bertanya, dipersilakan open mic. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Pada kakak, bapak-bapak, dan ibu-ibu semua. Ada nggak yang ingin bertanya? Iksan, Abeng. Tidak ada. Kalau tidak ada, kasih waktu dulu dong Kak Fani. 1 menit lah. Oke. Tadi itu banyak sih yang dibahas. Ada cache, ada materi tambahannya. Keren tuh. Ada race condition. Ya bener, yang bagus tuh yang ini sebenarnya, yang caching. Ada yang global scope, delete and debounce. Itu bagus tuh. Oh, sorry. Untuk debounce-nya kayaknya ketinggalan tadi. Oh, ketinggalan ya. Lanjut. Nah, berarti dijelasin dulu dong debounce-nya. Atau gimana Mas Fadli? Debounce-nya mau dijelasin atau di skip? Oh, oke. Kita jelasin sebentar ya. Diskusi sebentar. Boleh. Lanjut Mas Fadli.
Oke, untuk di Bounce itu sendiri itu pengambilan data, namun menggunakan set timeout sehingga tidak eh, sehingga di bagian server itu tidak terjadi timeout saat pengambilan datanya. Mungkin contohnya adalah baik, mungkin ini adalah contoh dari debounce, yaitu melakukan pengambilan data. eh, Harap fokus ke bagian inspeknya, di mana saat kita melakukan penulisan, dia akan melakukan search terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi ada empat huruf yang kita ketikkan, maka dia akan melakukan search terlebih dahulu. Apabila data tersebut itu banyak, maka dapat menimbulkan terjadinya error 500 atau server error, sehingga datanya tidak dapat diakses. Seperti itu. Cara memperbaikinya adalah penerapan debounce sendiri, di mana saya menggunakan JS Data Table. Untuk penerapannya sudah saya buat. Untuk penjelasannya yaitu melakukan set timeout ke dalam kolom yang akan dicari. Misalkan di sini saya melakukan set timeout yaitu 500 milidetik. Sehingga apabila dalam ketikan itu dalam 500 milidetik itu tidak ada ketikan lagi, maka akan dilakukan pencarian. Contohnya, kita ganti namanya ya. Nah, Zoe. Kita akan melakukan pencarian data Zoe.
Halo. Jadi seperti ini apabila kita melakukan searching, maka dia akan mengambil data menurut set timeout yang telah kita tentukan tadi. Jadi setiap kita melakukan penulisan, misalkan saya akan mencari jenis kelaminnya yang laki-laki. Nah, jadi tidak mungkin kita bisa ulangi lagi. Jadi tidak seluruh 4 huruf yang kita ketikkan itu secara langsung akan mengambil datanya. Jadi dia cukup mengambil satu data saja untuk responnya nanti seperti itu. Jadi itu untuk menghindari server error dikarenakan terlalu banyak query yang akan kita munculkan. Terima kasih. Wih, keren nih Bang. Terima kasih Mas Fadli. Baik teman-teman, apakah sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, Mas Fadli bin Ikram Pohan? Gimana Mas Fadli? Yang lain ada nggak ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nggak ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, ini ada materinya bagus-bagus tuh. Ada query builder, ada eloquent ORM, ada optimization query, global scope, subdelete, debunch, race condition, indexing database, dan catching hasil query. Gimana teman-teman? Bang, aku Ada mau nggak? nanya, Bang. Aku nanya Oke, kapan? baik, pada Mas Tony dipersilakan waktu dan tempat untuk bertanya kepada Mas. Tadi kan ada penerapan caching nih. Nah, caching kan untuk nyimpen data sementara. Terus kita juga tahu ada yang namanya QI, antrian. Nah, kira-kira kalau penerapan caching ini digunakan kayak seperti antrian itu tuh bisa nggak Kak Fadli? Jadi ketika kita insert ke DB, gimana ya logikanya ya? Maksudku tuh pakai data caching dulu, dicacing dulu data insert, terus ternyata insert ke DB-nya kan error kan? Tapi di caching kan masih ada gitu misalnya. Itu bisa nggak kayak gitu Bang Fadli? Atau memang salah ya penerapannya kalau kayak gitu? Mohon ininya Bang, pencerahannya. Terima kasih. Gimana Bang Fadli? Ditampung dulu atau langsung jawab? Boleh langsung jawab. Baik, pada Mas Fadli dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Tony, yaitu apakah bisa caching digunakan untuk sebagai antrian pengganti queue atau queuing atau antrian ya. Pada Mas Fadli dipersilakan. Terima kasih Mas Tony sudah bertanya. Adapun jawaban dari saya yaitu yang saya ketahui tentang caching itu tersendiri yaitu memiliki batas waktu, memiliki batas penyimpanan di dalam server. Halo, bisa didengar? Jadi sepengetahuan saya Cache itu memiliki batas penyimpanan dan memiliki batas penyimpanan waktu, di mana server akan melakukan penghapusan data apabila waktunya sudah lewat seperti itu. Untuk penerapan queuing cache di queuing ataupun kebalikannya mungkin itu bisa, namun hanya untuk melakukan penyimpanan data saja. Jadi setelah prosesnya itu di queuing, kita lempar ke dalam cache, itu akan bisa lebih bagus lagi seperti itu. Jadi untuk optimasinya itu setelah data berat yang kita queuing itu kita simpan di cache, nanti setelah kita mau melakukan akses kembali terhadap cache tersebut itu bisa tanpa harus melakukan load ulang data-data tersebut seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Fadli. Apakah sudah menjawab pada Mas Tony jawabannya? Oh Sudah iya, menjawab. terima kasih Kak Fadli, Kak Fani. Oh, udah ya. Bagus sih. Oke. Ada yang lain yang ingin bertanya?
Oh, kepada ini Mas Anca dipersilakan untuk open mic, perkenalkan namanya dan sebutkan pertanyaannya. Pada Mas Anca akan persilakan. Tes. Mas Anca. Baiklah, Bang. Perkenalkan nama saya Agus Muhammad Rusdiansyah. Saya ingin bertanya, Bang, kan saya belum pernah pakai Laravel, jadi lumayan masih awam. Nah, saya ingin bertanya tentang tadi ada fungsi seeder tadi, Bang, yang di awal. Nah, itu bisa nggak, Bang, dijelasin maksud seeder ini kan tadi katanya untuk memasukkan datanya ke dalam database, Bang. Nah, sama nggak dengan proses kalau kita nginputin kayak misalnya kan dalam proses query itu ada insert, update, delete. Nah, tadi tuh kenapa proses insertnya itu ada di seeder, sedangkan kayak update sama delete-nya tadi ada di controller. Terus yang kedua itu saya ingin nanya yang untuk bagian model itu bedanya eh, dengan controllernya apa ya, Bang? Soalnya tadi itu masih bingung gitu, Bang, isinya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Anca. Lanjut pada Mas Fadi, silakan dijawab. Mas Fadi, pertanyaannya tadi adalah bagaimana apa itu seeder ya? Penerapannya apa itu bagaimana Mas Fadi? Silakan Mas Fadi jawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mas Anca. Eh, Izin Mas Fadi, kalau bisa agak sedikit dibesarin suaranya ya. Kan saya ini akan di-record nanti taruh di Halo? YouTube ya. Nanti taruh di YouTube jadi biar bisa di-review ulang tuh, belajar ulang nanti teman-teman. Oke. Apa suaranya kedengaran, Mas Anca? Oh, oke. Jadi untuk seeder itu sendiri itu melakukan pembuatan eh, data dummy ataupun data real ke dalam tabel tersebut. Mungkin datanya itu tidak statis ataupun cukup dinamis saja, seperti misalkan detail status. Misalkan kita membuat status dengan ID 1, deskripsi statusnya itu open. Yang kedua yaitu ID 2 dengan statusnya yaitu in progress, seperti itu. Jadi data-data yang cukup statis mungkin bisa dilakukan seeder di dalamnya gitu. Istilahnya itu seeder untuk melakukan pembuatan data secara dummy. Seperti itu. Ini merupakan fungsi dari seedernya, yaitu di dalam array ini terdapat beberapa data. Yang data pertama yaitu ini nama lengkap. Yang kedua itu yaitu nama lengkap John. Yang kedua itu nama lengkap Siti. Seperti itu. Selanjutnya itu dilakukan for each dan dilakukan create ke dalam detail user. Jadi nantinya data-data ini akan langsung tersimpan ke dalam detail user. Seperti itu. Fungsinya itu ya agar ketika sistem itu dibuat, misalkan ada status itu tidak kosong. Jadi udah ada isinya, sudah bisa langsung diakses. Itu fungsi seedernya. Sedangkan yang kedua yaitu apa fungsi dari model tersebut. Model tersebut sudah untuk penjelasannya ada di bagian ini, yaitu representasi dari tabel database yang kita gunakan, yang bisa dapat digunakan untuk membuat, membaca, mengupdate, dan menghapus atau istilah CRUD di dalamnya. Jadi kita langsung dapat contohnya itu ketika kita di dalam controller itu kita langsung melakukan update pencarian data melalui model tersebut seperti itu. Jadi $data
mencari data detail user dan mencari detail data user dengan user secara keseluruhan, seperti itu. Apa bedanya dengan controller? Controller adalah bagian untuk mengkontrol apa saja fungsi di dalamnya, dan kemungkinan di dalam suatu fungsi terdapat suatu model. Jadi istilahnya model itu hanya representasi dari tabel di dalam database. Sudah selesai Mas Fadli jawabannya? Oke. Pada Mas Anca, apakah terjawab dari pertanyaannya Mas Anca? Iya, berarti Bang kalau yang untuk create tadi sama yang kayak delete atau update itu bisa kita buat dulu ya di model ya Bang? Gimana, Cah? Kan tadi kan berarti create tadi itu juga bisa kita buat di model gitu Bang, kayak query create get atau update delete-nya gitu. Kalau untuk nge-create data itu bisa lakukan di controller dan juga seeder. Sedangkan untuk modelnya itu sendiri hanya representasi dari tabelnya. Jadi istilahnya kalau untuk buat create seperti ini. Nah, misalkan kita menampung suatu data yang isinya itu array, di dalamnya ada nama lengkap dan juga nah, jadi di dalam model itu kita bisa langsung melakukan penyimpanan data dengan cara memanggil modelnya. Jadi Mas kita Fadli, cukup suaranya sedikit kecil Mas Fadli. jadi kita cukup melakukan penyimpanan data secara model dengan mengetikkan nah, seperti ini. Jadi kita cukup membuat suatu parameter ataupun array dan kita kirimkan ke model detail user di create sesuai dengan parameter yang kita kasih tadi. Parameternya itu nama lengkap dan nick, seperti itu. Jadi kalau di dalam detail usernya, nah di sini ini adalah istilahnya code yang ada di dalam modelnya, di mana terdapat di mana tabel dari data table tersebut. Selanjutnya, apa aja yang bisa diisi ataupun diedit di dalam kolom-kolomnya, seperti itu. Jadi, kita ngeset ini, setelah itu kita ingin melakukan create, kita cukup panggil modelnya, apa tugas yang akan dilakukan, seperti create, dan data apa yang akan dikirim, seperti itu. Jadi tinggal ini masuk langsung ke database, terbuat gitu. Oke. Apakah menjawab lagi Mas Anca? Ataukah masih kurang? Boleh dilanjutkan lagi pertanyaannya. Ya, menjawab. Terima kasih. Oh, terima kasih Mas Anca dan Mas Fadli. Oke teman-teman, mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk nutup, atau ada yang ingin bertanya lagi atau nggak ada? Saya ingin bertanya.
Oh, pada Mas Abeng Andika dipersilakan untuk bertanya. Iya. Sebutkan Perkenalkan, pertanyaannya. nama saya Abeng Andika Putra. Saya ingin bertanya Bang Fadli. Bang Fadli tadi menyebutkan pada materi query builder sama Eloquent ORM mengatakan bahwa query builder lebih cepat daripada eh, menggunakan model. Nah, apakah selalu kondisinya query builder itu akan selalu lebih cepat daripada menggunakan model, atau ada kondisi-kondisi tertentu yang bahkan bisa lebih menguntungkan menggunakan model daripada query builder? Ya, terima kasih Bang Abi. Terima kasih Mas Abeng. Kepada Mas Fadli pertanyaannya, apakah perbedaan dari query builder dan Eloquent itu selalu lebih cepat dari query builder atau ada kondisi-kondisi tertentu? Pada Mas Fadli dipersilakan untuk menjelaskannya. Halo, terima kasih Mas Abeng atas pertanyaannya. Di sini yang saya tangkap yaitu perbedaan antara query builder dengan Eloquent ORM, di mana eh, cara pengambilan data dari query builder itu yaitu langsung melakukan pengambilan data ke database lewat query yang telah kita tentukan. Sedangkan di bagian dari menggunakan Eloquent model, yaitu dia akan melakukan pengambilan data itu eh, lewat model dulu, setelah itu menyisipkan query-nya ke dalam SQL-nya seperti itu. Jadi untuk penerapannya itu kalau query builder cuma menerapkan satu langkah, sedangkan untuk model itu menerapkan 2 langkah seperti itu. Namun untuk Eloquent sendiri keuntungannya yaitu dia lebih aman untuk digunakan. Secara penggunaan dia lebih aman, apalagi kita menambahkan parameter-parameter ke dalamnya. Mungkin di COP sebelumnya sudah dijelaskan mengenai SQL injection, yang apabila kita menambahkan beberapa query ke dalamnya, maka dia akan melakukan search ke dalam data tersebut. Namun apabila di Eloquent, apabila kita melakukan pencarian data seperti itu, maka dia akan menghasilkan data null apabila itu tidak ada seperti itu. Dan untuk pengetesannya sendiri, saya sudah melakukan pengetesan. Di mana sini saya sudah menyiapkan 2, yaitu menggunakan query builder dan juga menggunakan model. Mungkin contoh. Dia akan melakukan pengambilan 14.000 data. Mungkin bisa dilihat nanti waktu pengambilannya berapa. Hampir 7,96 detik. Sedangkan untuk query builder untuk fungsinya sama, dia mencari detail user dengan join. Ini sama juga, dia melakukan join juga. Nah, dia cuma membutuhkan 2 detik aja. Mungkin bisa dibesarin. Nah, nih. Jadi seperti itu Mas Abeng untuk query builder dengan query Eloquent model. Jadi kalau misalkan saran saya sendiri kalau untuk menggunakan query builder lebih amannya menggunakan cara seperti ini.
dikarenakan ini tidak berpotensi untuk SQL injection dalamnya. Apabila kita melakukan select secara langsung seperti ini, maka ada potensi. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu. Terima kasih Mas Abeng. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bang Fadli. Rasa cukup baik. Terima kasih Bang Fadli. Sama-sama. Sorry. Izin tadi keluar. Oke, sudah selesai ya? Apakah sudah cukup teman-teman? Ada lagi yang ingin tanya atau kita tutup sesi COP pada pagi hari ini? Gimana teman-teman semua? Nggak ada lagi ya? Mungkin ini apa? Luar biasa, Fadli. Mungkin Berlian ada yang ingin tanya? Atau Ilham, Laras, Haidar, cukup semua? Oke. Sekarang Bang Fadli. Oke. Kalau Mungkin Kak ingin Fadli ada yang ditanyakan Kak Fadli ke Kak Fadli. oh, saya sebagai moderator nggak boleh nih. Ya nggak apa-apa lah. Udah mantap tuh materinya. Oke teman-teman, untuk menutup sesi COP pada pagi hari ini, maka pada teman-teman yang sudah sangat antusias sekali pada materi yaitu Eloquent ORM, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita open cam bersama-sama untuk report. Mungkin open cam ya guys. Bentar ya. Gimana sih? Open cam. Screen-nya dimatiin bang. Udah. Udah open cam. Yang lain. Wah. Bentar ya. Satu. Nanti 2 sesi ya. Ayo yang lain ada lagi nggak? Ada 2 sesi ya. Ini sesi 1. 1, 2, 3. Sekali lagi sesi 1 lagi ya. Tar. Sesi 1 lagi. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Yuk kita apresiasi pada pagi hari ini yaitu untuk bertepuk tangan bersama-sama. Oke. Mantap, Sandika Fadli. Oke. Baiklah teman-teman. Semoga dengan materi ORM yang telah disampaikan oleh Mas Fadli dapat meningkatkan dapat implementasikan pada pekerjaan kita baik yang masih belajar maupun yang sudah implementasi. Sehingga kita tutup pada COP pada hari ini yaitu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Snack-nya mana? Mas tolong Mas Iqbal tolong di recordnya dimatiin Mas Iqbal. Stop. Di